Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan sebuah video mind mapping yang berisi tentang beberapa materi sejarah dakwah, yang mana video ini dibuat oleh saya sendiri, Nurul Fadilah, dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 220104010235. Dan di sini juga saya dibimbing oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS/MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah. Selanjutnya kita masuk pada discussion table, yang mana pada materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pada slide yang pertama, kita akan mendalami tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaroh atau sajarotun, yang artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar, di Indonesia sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu tertentu di masa lampau. Sedangkan yang kedua, menurut Mohat, mengungkapkan bahwa sejarah dengan artian suatu perwujudan tentang masa lampau. Sedangkan yang ketiga, menurut Sidi Ghazalba, gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial. Sedikit disimpulkan bahwa sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka merayu, memanggil dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah itu terdapat dua pendapat besar tentang permulaan dakwah sendiri. Sebagian peneliti berpendapat bahwa yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada saat masa Rasulullah SAW. Lalu, ada peneliti lain yang berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Terakhir, kita masuk pada conclusion. Dengan mengkaji sejarah, kita dapat memperoleh informasi tentang aktivitas dakwah dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Di samping itu, dengan mempelajari sejarah dakwah, kita dapat memahami perkembangan dakwah dan mengambil manfaat untuk menyelesaikan problematika pada masa kini. Lebihnya, kita juga dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi mengenai ide, konsep, intuisi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu, memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, sejarah tidak hanya memberikan romantisme, tetapi juga memberikan refleksi historis. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi.
Tingkat solidaritas yang tinggi itu bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Badui. Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi karena sukuisme itulah yang akan melindungi keluarga atau warga suatu suku. Di sini juga terdapat ikatan darah atau keturunan atau ikatan kesukuan. Kabilah itulah yang berkewajiban melindungi warganya dan orang-orang yang mengambungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Bangsa Arab juga merupakan bangsa pecinta syair. Penyair-penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat bangsa tersebut mempunyai kebiasaan pegelaran puisi yang diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukas dan Jumaj. Biasanya syair atau puisi yang baik itu mereka gantung di Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Selanjutnya masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Di sini kita diimbau untuk memahami tahapan taskib, tafaul, dan isti'lam al-hukmi. Pada materi yang pertama yaitu metode taskib. Taskib berasal dari akar kata tasako yang berarti mempersembahkan wawasan. Dalam metode taskib, Islam dipelajari untuk diamalkan dan diyakini sebagai sebuah cara pandang yang benar, sehingga pemikiran-pemikiran selain Islam mampu dipahami di mana letak kebatilannya. Yang kedua, metode tafaul. Akar kata tafaul adalah fa'al. Menurut Kamus Mahmud Yunus, makna fa'al adalah tanda akan baik, sedangkan tafaul adalah merenungi tanda akan baik atau optimis. Yang ketiga, metode isti'lam al-hukmi. Metode ini diterapkan saat Rasul hijrah ke Madinah, negeri yang para pemimpin dan mayoritas masyarakatnya telah siap menerima Islam sebagai metode kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang pertama, asas peradabannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, standar perbuatan atau mikyatul almal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal dan haram. Dan yang ketiga, makna kebahagiaan atau manas sa'adah, yang mana mereka adalah mendapatkan ridhonya Allah. Dalam metode istilam tadi terdapat lagi beberapa metode, yaitu yang pertama metode personal. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face, individual antara dai dan mad'u, bertatapan muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah siriyah atau dakwah secara rahasia. Dan yang kedua, metode pendekatan pendidikan yaitu atau manhaj at-ta'lim. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah siri, seperti dilakukan di rumah Abu Al-Arqam pada saat Nabi di Mekah. Pendidikan seperti di Bait Al-Arqam belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Selanjutnya, metode penawaran atau al-ard. Mekah merupakan pusat sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa pra-Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah, meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy. Dan selanjutnya yaitu metode korespondensi atau muktabah. Korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah.
Selanjutnya, metode diskusi atau mujadalah. Pendekatan mujadalah sendiri mengandung arti dialogis. Mujadalah adalah pembicaraan yang monolog dan monoton. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kata mujadalah diulang 29 kali. Dan yang ketujuh yaitu metode misi atau bitsah. Pendekatan misi adalah pengiriman daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya masuk pada kesimpulan pada materi ini, yaitu dalam pengembangan dakwah kita harus memahami bagaimana mulainya dakwah dan tahapan atau metode pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman kenabian beliau untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Maka penting untuk mempelajari apa saja metode atau pendekatan kepada umat yang menjadi tujuan dari objek dakwah tersebut, dengan mengkaji metode sejarah dakwah yang dilakukan Rasulullah pada masa kenabian. Dengan begitu, metode-metode dakwah yang dipelajari dalam materi ini dapat diterapkan atau diamalkan oleh para pendakwah di masa sekarang ini. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Bagian A yaitu pengertian hijrah dan tujuan Rasulullah SAW beserta umat Islam yang berhijrah. Dua macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Arti yang kedua, hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir atau non-muslim, karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Arti kedua dari hijrah ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam umat Islam, yakni berhijrah dari Mekah ke Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Sedangkan tujuan hijrahnya Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Yatsrib adalah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yatsrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan meninggikan agamanya, yaitu Islam. Rencana hijrah Rasulullah diawali karena adanya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yatsrib, yaitu suku Aus dan Kharaj, dalam maksud menggantikan Nabi SAW menempati tempat tidurnya agar kaum Quraisy mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Sebelah selatan kota Mekah, mereka bersembunyi di gua itu selama 3 hari 3 malam menunggu keadaan agar tetap aman. Yang B, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Islam lahir di kota Mekah, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Mekah dalam kondisi gelap gulita. Budaya jahiliyah berkembang pesat, kesyirikan merajalela. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa perubahan baik dalam hal akidah maupun tatanan kemasyarakatan. Lalu, bagaimanakah perjalanan Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa kebiasaan orang Arab yang sangat terkenal pada masa itu. Yang pertama yaitu agama masyarakat Arab adalah menyembah berhala. Berhala-berhala itu diletakkan di Ka'bah, jumlahnya mencapai 300 lebih. Di antara berhala-berhala yang termasuk
masyhur bernama Ma'abi, Hunah, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan yang kedua yaitu moral masyarakat Arab pada waktu itu menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak, menempatkan perempuan di tempat yang paling rendah, suka berjudi dan minum minuman keras. Dan yang ketiga yaitu hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok itu merupakan hal yang diperbolehkan oleh agama mereka. Yang C. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lebih kurang selama 3 tahun dimulai dari mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tentang cara menyampaikan agama Islam kepada umat manusia, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, sebab orang kafir Quraisy tidak akan senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan secara lemah lembut dan jangan sampai menyakiti orang-orang. Selanjutnya, dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah mengajak kepada tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari kiamat, menentang kufarat dan kemusyrikan, menjelaskan kedudukan berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat, menyadarkan mereka untuk tunduk dan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Rasulullah SAW yang terang-terangan ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Selanjutnya, dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada periode Madinah, selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Masuk pada kesimpulan di mana Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menggerakkan dan mengelola dakwah. Keberhasilannya dalam mengajak manusia kepada agama Allah terhitung spektakuler. Bagaimana tidak? Hanya dalam waktu 23 tahun beliau berhasil mengajak seluruh bangsa Arab dalam pelukan Islam, dan imbasnya secara alamiah dari generasi ke generasi Islam telah menyebar ke seluruh jagat raya. Jumlah populasi muslim dunia kini yang mencapai kurang lebih 1,5 miliar tak lepas dari kiprah beliau selama 23 tahun tersebut. Bahasan di seputar keberhasilan dakwah tak ada rujukan yang paling pantas terkecuali merujuk pada warisan sunnah yang telah ditinggalkan manusia paling agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa kita telah memasuki pada materi yang kelima, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang bagian A yaitu biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Utsman bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ab bin Khalid Al-Quraisy At-Taimi. Nama asli beliau adalah kunyah Abu Bakar atau Al-Bak, dari kata Al-Bakar yang artinya adalah unta yang muda dan kuat. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6 yaitu Murrah bin Ka'ab. Adapun untuk kelahiran Abu Bakar, para ulama tidak berselisih dan mereka menetapkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah. Adapun gambaran fisik Abu Bakar As-Siddiq
dapat dideskripsikan sebagai sosok yang berkulit putih dan langsing. Beliau adalah orang yang terlalu cepat mengambil keputusan. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah pada usia 63 tahun. Kekhalifahan yang dipimpin hanya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masuk agama Islam, nama beliau adalah Abu Hafs atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Merupakan salah seorang dari kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang. Sebelum memasuki agama Islam, ia dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Islam dan tidak segan-segan menyiksa kaum muslimin secara kasar agar sudi kembali menyembah berhala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fir al-Adawi al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Ka'ab bin Lu'ay, yaitu kakek ke-7 Rasulullah atau kakek ke-8 Umar bin Khattab. Dari garis ibu bertemu pula dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada kakek ke-6. Ibunya bernama Hattamah bin Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mukhzum bin Yakah bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib, saudara dari Abu Jahal. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau berasal dari suku Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf dengan nama asli Utsman ibn Affan ibnu Abi al-As. Sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya mengetahui tentang beberapa kepribadian Nabi Muhammad SAW dari orang lain. Yang beliau ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran. Selain itu, ia juga mengetahui sedikit tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khalifah sesudah Umar bin Khattab, yang mana Utsman bin Affan menjabat selama 13 tahun sebelum terbunuh sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 36. Selanjutnya khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya bendera jihad pada saat perang Khaybar, yang dengan perantara perjuangannya Allah menangkan umat Islam dalam pertempuran. Selanjutnya adalah gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintahkan selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad, gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Quran. Alasan utama dikumpulkannya Al-Quran ialah rasa kekhawatirannya seorang Umar bin Khattab terhadap masa depan Islam jika kadar intinya yang menjaga Islam dengan Al-Quran, Qurra dan Hufaz gugur satu persatu di medan perang. Selanjutnya dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. Dakwah pada masa Umar bin Khattab ialah penyempurnaannya Fat Irak yang dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah atau ibu kota Islam pada masa Ali, kemudian Baghdad atau ibu kota Islam pada masa Abbasiyah, dan Samra yang didirikan pada masa Mutashim. Penyempurnaan dakwah juga dilakukan di beberapa wilayah lainnya seperti Iran, Syam, Palestina, Yordania, dan Syria. Selanjutnya dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan. Dakwah pada masa Utsman bin Affan melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada masa kekhalifahannya, langkah yang diambil ialah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman inilah pertama kali dibentuk Angkatan Laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tusinia, Kiprus, Rhodes, dan sisa dari wilayah Persia.
Selanjutnya terakhir, dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuhan Utsman. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat terperinci sebagai berikut. Yang A yaitu merombak para penjabat teras atau terutama penjabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Dan yang terakhir itu menyamakan kedudukan seorang di mata hukum. Selanjutnya sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Politik konsolidasi masa Khalifah Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun, 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin umat Islam sebagai Khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan. Perilaku politik lain yang dijalankan Abu Bakar adalah melakukan ekspansi. Ada 2 ekspansi yang dilakukan pemerintahan Abu Bakar, yaitu yang pertama ekspansi ke wilayah Persia di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ada 2 dalam ekspansi ini. Tahun 634 Masehi, pasukan Islam dapat menguasai dan menaklukkan Hirah, sebuah kerajaan Arab yang loyal kepada Kisra di Persia. Selanjutnya Umar bin Khattab. Politik ekspansi Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, Umar melakukan beberapa langkah politik. Langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan Umar. Langkah ini harus dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar. Selanjutnya Utsman bin Affan. Politik sentralistik dan nepotisme. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Merupakan masa pemerintahan yang terpanjang di antara Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahan Utsman terbagi atas 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang baik dan 6 tahun kedua merupakan masa pemerintahan yang buruk. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Aspek spiritual Ali bin Abi Thalib yang secara materi sangat kekurangan dan ditempa dengan tauladan ayahnya yang berakhlak mulia dan terhormat, telah membentuk Ali mempunyai watak yang lebih mementingkan aspek spiritual, sehingga sepanjang sejarahnya Ali lebih berkonsentrasi pada perjuangan menegakkan Islam, keagamaan dan keilmuan tanpa menoleh sedikit pun pada aspek duniawi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 5 tahun dari 36 sampai 41 Hijriah atau dengan 656 sampai 661 Masehi, diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan-pemberontakan. Pengangkatannya sebagai khalifah tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dialami oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari 2 ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Maka Daulah Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah.
Wilayah Asia Kecil Daulah Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting. Pada wilayah Afrika Utara, perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan wilayah timur, melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai atau negeri-negeri yang terletak antara sungai Jihun atau Amu Darya dan sungai Sihun atau Shir Darya dan daerah-daerah Sin Indus, maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam dunia Islam telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Walaupun tidak dapat dipungkiri, sejarah politik memperoleh persepsi negatif dalam perubahan demokrasi ke monarki, namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu kelemahan bahwa dinasti Umayyah dalam sejarah panjang banyak memiliki kontribusi yang sangat mengembirakan sehingga Islam dapat tersebar dan dikenal ke berbagai penjuru dunia. Demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah pada masa Bani Umayyah dimulai dengan perluasan wilayah dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah di beberapa wilayah, serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa administratif dan pemikiran dakwah di bidang ekonomi seperti pengelolaan baitul mal, mengganti mata uang dan pengelolaan pajak. Kerangka dakwah Islamiyah di masa Bani Umayyah berkuasa, mereka menggunakan metode dan media yang tepat guna walaupun bersifat kondisional dan situasional. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pemaparan materi pada kali ini. Thanks for watching my video and the next time see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.